menjadi pelayan. Bayangkan betapa indahnya pernikahan Anda jika Anda mengikuti teladan kerendahan hati Kristus. Mari terhubung untuk pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Yakobus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, Pastor Willy sebagai Direktur Rumah Tangga General Conference bersama dengan istrinya menceritakan satu kisah perjalanan ke toko swalayan. Diceritakan bahwa kami mendengar sepasang suami istri sedang mengobrol. Sebagai konselor, telinga kami secara alami menjadi lebih peka ketika melihat atau mendengar pasangan berinteraksi. Saat itu beberapa malam sebelum Thanksgiving atau perayaan nasional di Amerika Serikat. Dan supermarket sangat ramai. Hal ini membuat banyak pasangan menjadi gelisah karena antrian yang panjang, serta frustrasi karena proses belanja dan satu sama lain. Namun pasangan ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kekacauan di toko itu. Kami mendengar semua bertanya kepada istrinya dengan suara yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Apakah menurutmu kita sebaiknya membeli lebih banyak potongan keju? Kamu tahu, orang-orang muda mengambil dan menaruhnya di piring mereka. Sang istri kemudian menjawab dengan cara yang sama lembut dan halus. Aku ingin mengambil lebih banyak. Tetapi aku benar-benar percaya bahwa karena kita sedang berusaha untuk lebih sehat, kita sebaiknya menyajikan pilihan yang lebih sehat. Pada saat itu kami melirik mereka dan melihat sang suami memeluk istrinya dan berkata, "Oke, sayang." Saudara-saudaraku pasangan yang berbahagia, yang menarik perhatian kami dari percakapan pasangan ini adalah betapa lembut dan baik hati mereka satu sama lain, saling menghormati sepanjang percakapan seolah-olah berusaha tidak saling menyinggung. Kami merasakan bahwa mereka benar-benar berusaha keras untuk tidak menyakiti perasaan satu dengan yang lain dalam respons mereka. Namun juga berusaha menunjukkan kebaikan dan kasih sayang saat berbicara. Istri mungkin demikian. Tidak menunjukkan rasa kesal karena semuanya berubah pikiran. Dan tidak membuatnya merasa bodoh karena bertanya. Suami di sisi lain jelas telah memutuskan untuk menghormati keputusan mereka sebelumnya. Atau mungkin bahkan keputusan istrinya untuk makan lebih sehat. Dan mau mengalah dengan mudah. Saudara, inilah wujud kerendahan hati dalam pernikahan. Ini adalah keinginan dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk saling mengalah. Tidak ada rasa tidak sabar dalam suara keduanya. Meskipun seharusnya bisa saja ada. Jelas saudara bahwa mereka sudah membicarakan apa yang akan mereka beli. Saudara, salah satu masalah terbesar yang harus kita hadapi dalam pernikahan adalah egoisme. Sejak kita lahir, selama masa anak-anak, dan hingga dewasa, manusia cenderung fokus pada kebutuhan mereka sendiri. Coba kita bayangkan betapa indahnya pernikahan Anda jika Anda mengikuti teladan kerendahan hati Kristus dan bertekad untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan pasangan Anda. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, mintalah kepada Tuhan hari ini untuk mengubah Anda dari sikap egois menjadi sikap mementingkan orang lain pada pernikahan Anda. Mari kita kembali sejenak ke pengalaman berbelanja tersebut. Bacalah kembali dan perhatikan bagaimana saran yang baik ditolak demi alasan yang lebih tinggi. Perhatikan semangat yang lembut yang hampir selalu ada dalam lingkungan kepercayaan tinggi di mana pernikahan dan keluarga seharusnya menjadi contoh tertinggi dalam kehidupan manusia. Pasangan yang berbahagia, diskusikan hal itu bersama. Dan berdoalah kepada Tuhan, Tuhan, karena kami memiliki kepercayaan yang begitu besar kepadamu, ciptakanlah dalam diri kami kepercayaan yang besar satu sama lain. Saudara-saudaraku, pandanglah erat-erat Filipi pasal 2 ayat 5-8. Sepanjang minggu ini bacalah ayat-ayat tersebut bersama setiap hari. Mungkin menggunakan terjemahan Alkitab yang berbeda, dan untuk lebih seru, cobalah menghafalnya dan membacakannya satu sama lain dari ingatan itu. Mari terhubung dengan Allah dan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.